Sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Ku menyembah, ku memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih. Sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kuduskan kami Tuhan, perkenan dan layakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
katakan bersama dengan yakin dan percaya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang ya Tuhan. tak terbatas. Ku yakin Terima kasih Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sedang jemaat naikkan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Jamah kami dan urapi kami Tuhan Yesus. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Ku yakin hadir-Mu Tuhan. Ku yakin hadir-Mu jamah kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami sadar penuh Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ada di dalam proteksi kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami dan memberkati kami. Sehingga benar-benar kami rasakan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Hadirat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sudah ada di tengah-tengah kita beliaunya Bapak Pendeta Andreas Mulyati bersama istri tercinta yang hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberkati kita dalam penyampaian firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, dan akan memimpin pula terlibat dalam pelayanan pentabisan Wakil Gembala Jemaat GIA Kudus nanti dalam ibadah yang kedua. Oleh sebab itu berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan bangkit berdiri Pak Andreas bersama dengan istri tercinta. Iya, mantap. Ya, saya serahkan ibadah ini dalam berkat Roh Kudus.
Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin. Dialah Allah di dalam Yesus Kristus yang layak ditinggikan dan diagungkan. Dia yang maha kudus, maha suci, maha mulia, maha besar. Dia Allah yang luar biasa, layak ditinggikan dan diagungkan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah Tuhan atas kuasa dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ya Allah yang maha tinggi, Ya Allah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Allah yang maha mulia. Yes, Engkau maha besar. yang maha besar. Benar Tuhan. Dialah Yesus, luar biasa. Katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami angkat nama Yesus. Oh. Kami bangga Allah seperti-Mu. Kami bahagia. Kami memuji, kami kepada Yesus. Katakan bersama, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Engkau Raja damai. Raja damai. Dialah Maha mulia,
sembah Tuhan. Kami bangga Tuhan. Oh, kami bangga. Terima kasih. Kami bahagia. Kami muliakan, kami tinggikan, kami angkat nama-Mu. Oh, kami, yes God. Kami memuji, kami menyembah kepada Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah sama-sama. Kami memuji, kami menyembah, kami agungkan. Engkau Tuhan layak kami tinggikan dan kami agungkan. Oleh karena besar karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Beri puji bagi nama-Mu. Allah yang terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur atas karya-Mu dalam hidup kami. Engkau layak kami agungkan dan kami tinggikan. Di tengah-tengah ibadah ini, kami rindu kuasa dan urapan Tuhan turun atas kami. Sehingga benar-benar kami rasakan hadirat Tuhan, suasana sukacita surgawi memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sama-sama naikkan pujian ini. Sama-sama. Ku masuki gerbangnya, halamannya dengan pujian. Hartaku hari buat Tuhan. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya. Yes, ku masuki gerbangnya, hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku. Sekali lagi ya, ku masuki. Ku masuki gerbangnya, halamannya dengan pujian. Kataku, katakan dia kirangkanku. Yes, amin. Dia kirangkanku, dia kirangkanku. Ku bersuka pada kirangkanku. Ya kirangkanku, kirangkanku. Ya kirangkanku, ku bersuka pada kirangkanku. Dengar dia panggil nama saudara dan saya. Sama-sama, yes. Dengar panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya. Sekali lagi, dengar. Yes,
jawab sama-sama. Haleluya. Ku jawab ya, 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 yes. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, jawab lagi. Yes. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah ya Tuhan, ya Tuhan, ya, ya, ya. Oh, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Giranglah. Yes. Oh, giranglah, haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, sepenuh hati katakan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, haleluya. Selalu ada alasan untuk bergirang bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia sangat baik. Dan sungguh sangat baik kebaikannya. Memungkinkan saudara dan saya dapat menikmati anugerahnya sampai hari ini. Katakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik. Ya, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Yes. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan. Puji Dia. Puji Dia gemblang. Haleluya. Musikan tarian. Semua makhluk di bumi dengan senang. Katakan bersama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya. Katakan sama Yesus Kristus. Oh. Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta segalanya. Yes. Dalam sujud di hadapannya. Angkat tanganmu. Puji Dia. Puji Dia deblah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi dengan senang hati. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Tuhan Allah yang sangat baik. Dia Allah kebaikannya itu membuat saudara dan saya selalu bersyukur untuk karya perbuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Teman-teman. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Sekali lagi. Katakan bersama. Deklarasikan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selalu. Kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tidak ada yang patut dibanggakan dalam hidup selain anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai bukti Tuhan sangat baik. Silakan duduk. Dalam beberapa saat kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati untuk siap mengalami pembaharuan dari Tuhan. Miliki kerinduan untuk selalu hidup memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada bonus yang Tuhan siapkan dalam hidup kita ketika kita lakukan semuanya itu, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Mari kita akan sama-sama naikkan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus Renungkan pujian ini. sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan sepenuh hati. Silakan bangkit berdiri. Takkan pernah ku sesali untuk iring Yesus, mengikut Yesus selama-lamanya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, seiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. janji-Mu Kan tetap ku pegang. Katakan sekali lagi bersama-sama. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Engkau Tuhan Allah. Dan batinku lenyap, Kaulah tetap Tuhanku selamanya. Kami tetap setia melayani. Berikan kerinduan kepada kami untuk tetap setia iring Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak disembah Tuhan. Sama-sama katakan melayani. Melayani, mengasihi-Mu,
Inilah yang menjadi kerinduan buat setiap kami Tuhan. Kami ingin senantiasa melayani dan melayani sampai pada akhir kehidupan kami. Oleh karena itu berfirmanlah buat setiap kami pada pagi ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Kau juga mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pagi ini Tuhan, sehingga mereka pun juga boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga mereka boleh diberkati, sehingga mereka boleh semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu di dalam mengiring dan melayani-Mu. Oleh karena itu kami percayakan sepenuhnya jam pemberitaan firman-Mu pagi ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Jemaat dan juga majelis di tempat ini yang memberikan kepercayaan buat saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga terima kasih untuk sambutannya. Tadi malam kami ditraktir Pak Seno dan Pak Oni di Jai Rempah ya. Wah, begitu luar biasa enak. Sekarang Kudus semakin ramai. Tidak seperti dulu pada waktu saya masih praktek di sini tahun 96. Masih sepi Bapak Ibu ya, tetapi sekarang luar biasa. Dan pada saat saya ditraktir Jai Rempah, saya ingat pada waktu Covid Bapak Ibu. Saya selalu konsumsi itu Jai Rempah setiap hari. Karena memang itu akan meningkatkan imun ya. Maka pada waktu saya diajak untuk ditraktir Jai Rempah, saya menyambut dengan gembira ya. Karena memori di benak pikiran saya teringat, wah, pada saat kita minum Jai Rempah maka kita akan semakin seger. Yang tadinya capek pasti kita akan kuat kembali Bapak Ibu. Oleh karena itu memori itu ternyata merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam benak memori di dalam kehidupan kita di dalam hubungan dengan Tuhan? Apakah di dalam benak pikiran kita memahami bahwa kita ini punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat? Ataukah kita hanya sekedar menjadi orang percaya atau orang Kristen, ya biasa-biasa sajalah. Karena KTP kita Kristen, ya kita ke gereja. Tetapi kita enggak pernah yang namanya mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau Bapak Ibu, saya katakan kita hanya mempelajari tentang bagaimana cara membuat pizza ya, katakanlah seperti itu. Kita mungkin tahu ramuannya, kita mungkin melihat rasanya seperti apa dan sebagainya. Tetapi kalau kita belum pernah merasakan akan pizza itu kira-kira akan melekat di dalam diri kita enggak Bapak Ibu? Saya katakan enggak. Begitu juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya mendengar bahwa kita punya Allah yang kuasa, Allah dahsyat, tetapi kita belum pernah ngalami di dalam hidup kita, saya katakan itu percuma. Tetapi pada saat kita meyakini bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, maka kita juga harus mengalaminya. Sehingga pengenalan kita akan semakin mendalam di dalam kehidupan kita, kita akan semakin kuat di dalam kita mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu saya dikasih tema mengalami penggenapan janji Tuhan. Pasti kita semua senang pada saat apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, lalu Tuhan menjawabnya. Wong kita dijanjikan orang tua kita, pacar kita, suami kita, istri kita pun juga pasti senang. Betul enggak Bapak Ibu? Saya masih ingat pada waktu saya kecil, usia 8-9 tahun, pada waktu itu saya sakit tipes yang sudah kronis.
Dan pada waktu itu saya dibawa ke dokter, dan dokter katakan dan memarahi orang tua saya. Karena apa? Kenapa terlambat untuk membawa ke dokter? Sampai pucat, sampai sudah biru seperti itu, seolah-olah sudah nggak ada harapan. Karena kalau di rumah pada waktu itu, karena kami tinggal di kampung, maka apa yang terjadi? Untuk ke dokter kan sangat susah, sangat sulit. Orang tua saya harus menggendong saya itu kurang lebih 5 kilo. Dan pada saat dikasih obat, saya minum obat lumayan, sudah ada perubahan, dan orang tua saya waktu itu bernasar, berjanji. Dan dia katakan, kowe nek mari, nanti tak jak ke Solo, tak belikan dawet pasar gede. Ya. Jadi itu janji daripada orang tua saya. Akhirnya saya sembuh, 1 tahun kemudian Bapak Ibu, saya diajak ke pasar gede untuk beli dawet itu. Padahal sebenarnya saya tinggal di daerah Ampel. Ampel dengan Solo itu enggak terlalu jauh, kurang lebih mungkin setengah jam atau maksimal 45 menit. Pada waktu ke sana kami pun juga bersama-sama orang tua saya naik bis, kami pun juga mabuk karena jarang naik mobil Bapak Ibu pada waktu itu. Tetapi ternyata pada saat apa yang dijanjikan itu digenapinya, ternyata itu sangat membanggakan di dalam diri saya. Apalagi kalau itu yang menjanjikannya Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti kita semua akan merasa bangga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat 43 sampai dengan 45. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Di sini dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu dari apa yang kita baca di sini, bagaimana Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan kepada Abraham pada waktu itu. Sekalipun perjalanan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tetapi bagaimana dari segala perjuangan, dari segala pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalamnya, sehingga bangsa Israel boleh mengalami akan janji Tuhan. Oleh karena itu apa sih yang dikatakan janji? Janji bisa dikatakan sebuah persetujuan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mengenai hubungan dua pihak yang abadi, seperti perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dia berjanji untuk memberikan yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan pada waktu itu. Dan perjanjian yang Tuhan ikatkan kepada bangsa Israel itu sifatnya kekal. Jadi tidak saja hanya 1 hari 2 hari. Mungkin kalau saya bisa katakan seperti perjanjian dalam pernikahan itu kan sampai maut memisahkannya. Ya. Jadi sampai batas akhir kehidupan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu janji juga itu berarti pemberitahuan tentang suatu kejadian di masa yang akan datang. Seperti apa yang dikatakan Tuhan, keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar.
Tuhan akan memberi tanah Kanaan dan akan memberkatinya. Artinya apa yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah dalam bentuk sebuah perjanjian. Namanya perjanjian berarti ada dua pihak yang menyaksikan dan menyetujuinya. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan pada waktu itu untuk memberikan, yaitu tanah Kanaan pada waktu itu. Ternyata untuk bisa mendapatkan hal itu ternyata bukan hal yang mudah. Pada saat Abraham suruh melihat, suruh menempati tanah Kanaan sebelum itu menjadi bangsa Israel, pada waktu itu dia melihat, wah sangat subur, sangat luar biasa. Maka kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di situ dikatakan dengan jelas, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh Yosua pada waktu itu merupakan sebuah penggenapan dari apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abram pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab Yosua, maka kitab Yosua itu adalah kitab penggenapan akan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Apa yang Tuhan telah katakan kepada Abraham tentang negeri perjanjian itu semuanya digenapi di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua juga dimulai dari perintah mempersiapkan diri untuk menyeberang sungai Yordan di pasal yang pertama. Tuhan menjanjikan tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi Yosua. Setiap tempat yang dijanjikan atau yang diinjaknya, Tuhan akan berikannya. Dan selanjutnya di bagian akhir dalam pasal 21 ditegaskan kenyataan perwujudan seluruh janji Tuhan itu digenapi. Maka di situ dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Penggenapan janji Tuhan tidak pernah setengah-setengah untuk melaksanakan di dalamnya. Jadi dari sini apa yang dijanjikan Tuhan digenapi melalui Yosua, melalui kepemimpinan Yosua. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti saya katakan itu akan digenapi. Permasalahannya ternyata untuk mendapatkan janji Tuhan ternyata ada harga yang harus dibayar. Ada perjuangan yang harus dilakukan. Ada pengorbanan yang harus dikerjakan. Jadi artinya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kita ini hanya leha-leha saja, duduk diam saja, tetapi ternyata ada bagian di dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bagaimana bangsa Israel atau Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, ternyata mereka harus mengalami yang namanya kelaparan terlebih dahulu. Pada saat mereka kelaparan dan ternyata Yusuf sudah ada di Mesir pada waktu itu yang dipakai Tuhan. Dan akhirnya mereka harus pergi migrasi ke Mesir pada waktu itu. Dan apa yang terjadi yang kita lihat bahwa
pada saat dia di Mesir dia menjadi budak kurang lebih 400 tahun. Artinya bukan hal yang gampang, hal yang mudah Bapak Ibu. Untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, dia harus mengalami begitu banyak tantangan di dalam kehidupan keturunan daripada Abraham. Mengalami kelaparan, harus menjadi budak 400 tahun. Bahkan juga kalau kita perhatikan, dia juga harus dibentuk oleh Tuhan kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Padahal kalau kita perhatikan perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, kalau itu melewati Filistin, itu paling-paling mungkin hanya 15, maksimal itu 1 bulan perjalanan. Tetapi Tuhan buat muter-muter Bapak Ibu. Kalau kita lihat, perhatikan gambar yang pertama tadi. Dia dibuat muter-muter, lalu dia harus lewat Edom, Amon dan sebagainya yang jauh ke bawah, ya. Lalu dia harus naik lagi, muter-muter selama 40 tahun. Lalu mereka pun juga harus melawan penduduk Kanaan, orang yang menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dari sini kita bisa melihat ternyata untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, ada harga yang perlu kita bayar di dalam kehidupan kita. Tahun 99 pada waktu itu saya mendapatkan suara Tuhan. Pada waktu ibadah Natal di Gereja Isa Al-Masih Banyumanik, dan Tuhan katakan pada waktu mereka berdoa untuk mencari gembala jemaat. Lalu Tuhan katakan, mengapa mereka masih berdoa? Wong calon gembalanya itu ada di sini. Tuhan itu ngomong secara langsung kepada saya di dalam hati saya pada waktu itu. Lalu saya sharing sama istri saya sampaikan, yang tadi saya dapat suara Tuhan itu seperti itu. Istri saya itu ya setengah percaya setengah tidak Bapak Ibu. Karena saya juga enggak berjemaat di Gereja Isa Al-Masih Banyumanik, dan saya pun juga seringkali saya ibadahnya itu di gereja GKJ atau mungkin GKI. Ya, itu tahun 99. Dan ternyata apa yang saya sampaikan, saya ya setengah ragu, tapi setengah percaya juga Bapak Ibu. Karena memang melihat kenyataan pada waktu itu, juga enggak ada sesuatu yang mendukung di dalamnya. Ya, karena saya juga enggak pelayanan di situ, saya juga enggak jadi rohaniawan di situ, saya juga enggak kenal majelis-majelis di situ. Sekalipun tahun 99 pada waktu itu Gereja Isa Al-Masih Banyumanik itu kosong Bapak Ibu. Dan tahun 2000 saya bukan diterima menjadi rohaniawan di situ, tetapi saya malah melayani di Jakarta di rehabilitasi narkoba. Jadi saya melayani dari tahun 2000 sampai 2002 itu melayani di rehabilitasi narkoba, bahkan saya melayani di daerah Pangandaran sebagai pimpinan rehabilitasi narkoba. Lalu saya katakan, Tuhan, apa yang Engkau sampaikan pada waktu itu, apakah itu betul-betul kenyataan enggak gitu loh. Kok saya malah tidak ada di Banyumanik, malah saya harus pergi ke Banyumanik, dari Banyumanik. Akhirnya tahun 2002 pada waktu itu saya katakan, Pak, saya resign dari pelayanan di rehabilitasi narkoba dan saya pengen pelayanan di Semarang. Ternyata di sinode itu kan ada lowongan untuk menjadi staf PWJ pada waktu itu, ya. Dan kebetulan yang menjadi ketua PWJ yaitu almarhum Bapak Pendeta Andreas Suroto. Waktu itu sudah nyari-nyari di Abdiel siapa yang siap untuk menjadi staf ahli di PWJ pada waktu itu. Ternyata enggak ada. Akhirnya Pak Andreas Suroto menghubungi saya. Dan pada waktu itu ditawarkan Bapak Ibu terhadap pengurus sinode, dan ada 10 pengurus, tetapi 9 enggak setuju kalau saya itu jadi staf di situ, karena tahun 2000 pada waktu saya disekolahkan sebagai tenaga untuk konselor menangani orang-orang yang kena narkoba. Pada waktu itu karena enggak jelas, akhirnya saya mengundurkan diri. Ya.
Pengurus-pengurus nggak setuju dengan hal itu, akhirnya saya di blacklist nama saya. Dan akhirnya saya katakan sama Pak Andreas Suroto, ya kalau memang apa mereka nggak setuju ya nggak masalah. Tetapi Pak Andreas Suroto almarhum pada waktu itu katakan, enggak, pokoknya kalau staf saya, kalau bukan kamu saya nggak mau. Akhirnya diperjuangkan Bapak Ibu. Akhirnya tahun 2002, akhirnya saya bisa masuk menjadi staf PWJ. Dan akhirnya pada waktu itu baru dilirik dari Banyumanik Bapak Ibu. Akhirnya tahun 2003 saya dipercaya menjadi majelis. Jadi saya mulai pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Banyumanik sebagai majelis. Dan pada waktu itu Gereja Isa Al-Masih Banyumanik sedang bangun Bapak Ibu. Sedang bangun dan tidak ada seorang pun yang jadi ketua pembangunan. Akhirnya mereka percayakan kepada saya katakan, Tuhan, saya ini belum punya pengalaman, ya, belum punya pengalaman untuk apa menjadi panitia pembangunan, bahkan menjadi ketua panitia pembangunan. Tetapi pada saat saya berdoa, saya hanya katakan, Tuhan, jika Engkau yang memberikan kepercayaan buat saya, maka Engkau pun juga yang akan memberikan pertolongan di dalamnya. Pada waktu itu enggak ada duit Bapak Ibu. Dan pada saat kita bergumul, akhirnya saya buat proposal, saya kirim-kirimkan ke rekan-rekan hamba Tuhan ataupun juga rekan-rekan pengusaha dan sebagainya. Ternyata Tuhan bekerja secara luar biasa. Sehingga kurang lebih 2 tahun ya, 2005 pada waktu itu, akhirnya pembangunan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik selesai Bapak Ibu. Semua bukan karena kuat gagah saya, karena saya nggak punya pengalaman, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan berkarya untuk menuntun kepada apa yang direncanakannya, apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan kepada saya pada waktu itu. Maka majelis pada waktu itu hanya menyampaikan kepada saya, Pak Andreas, kita mutabiskan Pak Andreas kalau nanti pembangunannya selesai ya. Karena saya menjadi ketua pembangunan, otomatis kan persyaratannya yang penting pokoknya bisa membangun selesai, baru akan ditabiskan. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Akhirnya tahun 2007 apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan ternyata itu terrealisasi. Yaitu tahun 2007 saya ditabiskan menjadi gembala jemaat di Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Artinya apa? Apa yang dijanjikan Tuhan ternyata tidak serta-merta seperti orang membalikkan telapak tangan saja. Ada harga yang perlu dibayar di dalamnya. Ada perjuangan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Untuk bisa mendapatkan tanah perjanjian, tanah Kanaan pada waktu itu. Mereka tidak hanya tinggal diam. Mereka tidak langsung menempatinya, tapi ada perjuangan. Sekarang bayangkan saja mereka harus melewati padang gurun kurang lebih 40 tahun. Saya tahun yang lalu, Oktober yang lalu saya Tuhan berikan kepercayaan untuk ke daerah Israel. Ke Holy Land. Saya itu hanya kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu. Tidak separah bangsa Israel pada waktu itu makan mana. Saya berat badan saya turun. Karena apa? Enggak cocok dengan makanan di sana Bapak Ibu. Makanannya pasti dingin dan mengandung susu. Dan saya sendiri ya keju dan macam-macam ya. Dan saya orang yang enggak senang dengan makanan seperti itu. Akhirnya saya merasakan 2 minggu saja rasanya bosennya minta ampun. Saya bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel pada saat dia melewati padang gurun dan harus setiap hari makan mana Bapak Ibu. Bayangkan saja, itu sangat-sangat membosankan. Maka pada saat saya di Israel pada waktu itu rasanya pengennya langsung pulang. Biasanya kan mungkin masakan di Indonesia itu kan banyak rempah-rempah dan juga mungkin penyedap toh. Kalau di sana itu kan enggak. Jadi rasanya itu seperti apa ya? Rasanya enggak enak lah pokoknya seperti itu. Saya membayangkan bangsa Israel harus setiap hari makan mana Bapak Ibu. Maka pada saat mereka protes lalu pengen mendapatkan daging dan sebagainya.
Itu hal yang lumrah secara manusiawi sebenarnya. Tetapi bagaimana Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk membentuk bangsa Israel agar mereka siap untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan di dalamnya. Seperti yang saya alami juga Tuhan mempersiapkan. Pada waktu itu kenapa Tuhan percayakan saya untuk harus melayani di rehabilitasi narkoba. Pada waktu itu saya orangnya keras Bapak Ibu. Istri saya menjadi saksi hidup ya, sampai sekarang yang merasakan. Maka pada saat kelahiran anak pertama, pada waktu dia itu hamil anak pertama, maka orang yang paling dibenci itu bukan orang lain, yaitu suaminya sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Kalau saya kadang-kadang ngomong itu kan ketus ya, menyakitkan kepada istri saya, akhirnya dia benci sekali. Ya. Dari proses semacam itu, lalu Tuhan izinkan saya harus melayani di rehabilitasi narkoba. Dan ternyata orang-orang yang datang di dalam rehab tersebut itu bukan orang yang pengen sembuh Bapak Ibu. Tetapi karena orang tuanya sudah nggak bisa ngurus, akhirnya dibawa ke tempat kami. Mereka bawa ke rumah sakit, pada waktu dia sakau, sedang pakai on dan sebagainya, lalu dokter enak, dia punya obat bius. Dia dibius, akhirnya dia tidak sadar. Dan pada saat dia nggak sadar, maka dibawa ke rehab kami. Maka tengah malam, seringkali itu jam 1, jam 2, itu ngamuk Bapak Ibu. Pada saat saya tahan dan sebagainya supaya kamu sembuh di sini, nggak peduli dan sebagainya, pokoknya saya mau pulang. Wah, lalu pada saat saya telepon pimpinan saya, Pak, ini anak-anaknya nggak pada mau ini, mau tinggal sini, mau pulang semua dan sebagainya. Lah kalau itu semua pada pulang, pimpinan saya katakan seperti itu. Kamu mau saya bayar dengan uang koran dan sebagainya? Ya saya nggak mau Pak, uang saya sudah punya anak istri dan sebagainya. Karena terlalu berat. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, saya hanya duduk diam di hadapan Tuhan, saya berdoa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Setiap jam 2 pagi saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa semuanya harus terjadi dan sebagainya. Tuhan hanya katakan, aku izinkan untuk membentuk engkau. Kalau engkau lulus untuk menggembalakan mereka, maka engkau pun juga lulus untuk menggembalakan jemaat yang aku percayakan di dalamnya. Artinya apa? Ada sebuah proses yang harus saya jalani di dalam kehidupan saya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup saya. Begitu juga di dalam bangsa Israel untuk mendapatkan tanah perjanjian, ternyata tidak serta-merta langsung dia mendapatkannya. Ada perjuangan, ada pergumulan. Bahkan ada pengorbanan yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Oleh karena itu mereka selalu diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di sini, ingatlah selalu kepada perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Artinya pada saat Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita permasalahan pergumulan, Tuhan sebenarnya sedang merendah hidup kita untuk sebuah tujuan yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan janji daripada Tuhan. Tetapi kenapa kok belum sampai-sampai apa yang dijanjikannya? Mungkin berkenaan dengan masalah usaha, mungkin berkenaan dengan masalah pekerjaan, mungkin masalah jodoh dan sebagainya. Tetapi Tuhan sedang merendah di dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul dipersiapkan untuk apa yang direncanakan Tuhan. Karena pada saat Tuhan berjanji, saya katakan dia pasti menepatinya. Maka di ayat yang ke-45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi.
Artinya apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan dipenuhi di dalamnya. Sekalipun mereka harus melewati tantangan di dalam kehidupannya. Mereka harus melewati Sungai Yordan. Mereka juga harus mengalahkan bangsa Yeriko pada waktu itu. Tetapi dari proses itu untuk memperlihatkan akan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau mereka tidak dibentuk dan diproses semacam itu, mungkin jangan-jangan mereka tidak akan paham akan Allah yang mereka sembah di dalam kehidupan mereka. Tetapi dari proses semuanya itu, akhirnya bangsa Israel melihat akan campur tangan Tuhan, akan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang terjadi mereka akan tetap taat dan setia. Karena mereka memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Mereka mengalami akan kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau mereka nggak pernah mengalami kesusahan, mereka nggak pernah mengalami kesulitan di dalamnya, apa mereka juga bisa merasakan akan kekuasaan Tuhan di dalam hidupnya? Saya katakan tidak, Bapak Ibu. Artinya permasalahan di dalam hidup kita, problema di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan supaya kita melihat akan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak saja menjadi anak-anak yang gampang di dalam hidup kita, tetapi kita anak-anak yang luar biasa karena memiliki kedekatan, keintiman bersama dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu kebetulan murid istri saya itu mengalami kecelakaan dan meninggal, Bapak Ibu, di daerah Ngalian sana. Tetapi sebelumnya anak tersebut itu sudah pernah bercerita sama orang tuanya, dan dia katakan bahwa dia itu diperlihatkan atau dalam mimpi itu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan bahwa rumah saya itu katanya sudah jadi. Dia pengen ketemu dengan Tuhan Yesus, dan pada waktu itu hari hari Rabu atau Kamis pada waktu itu, akhirnya seharusnya ibunya itu bisa menjemputnya, tetapi karena ada rapat dan sebagainya akhirnya diikutkan temannya yang di daerah Ngalian sana. Ternyata pada waktu dia pulang setengah 12 itu ada dump truck ya, itu yang ngangkut mungkin tanah uruk, lalu remnya blong. Dia sudah telakson mobil-mobil itu, ternyata di depannya persis itu ternyata truk yang ngangkut galon. Akhirnya nabrak truk ngangkut galon. Ternyata ibu yang tadi jemput anak tersebut itu berada di samping kanannya. Akhirnya ketimpa dump truk tersebut, akhirnya 2 orang yang meninggal secara langsung pada waktu itu, yaitu anak tersebut yang tadi mimpi katanya rumahnya di surga itu sudah jadi. Artinya di dalam segala permasalahan di dalam kehidupan kita ada rancangan Tuhan. Oleh karena itu bisa saya simpulkan mengapa apa yang dijanjikan Tuhan semuanya digenapi. Alasan yang pertama yaitu karena Tuhan adalah Allah yang setia, Bapak Ibu. Seperti dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi artinya apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan ditepati, pasti akan digenapi. Tidak seperti janji orang manusia ya. Tidak seperti janji yang kita janjikan di dalamnya. Sehingga ada lagu apa? Janji-janji, tinggal janji, bulan madu, apalah. Ya seperti itu ya. Jadi janji-janji tinggal janji ya. Seperti dalam pernikahan kan janjinya sehidup semati dan sebagainya. Baru 2 bulan ternyata sudah selingkuh dan sebagainya. Ada seperti itu kan. Artinya janji-janji tinggal janji. Setelah bulan madu, madunya hilang, habis tinggal tawonnya. Ya, sehingga sering nyengat-nyengat sana sini kan. Sering menyakitkan dan sebagainya. Kalau janji manusia,
Mungkin seringkali susah untuk menepatinya. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan senantiasa ditepati. Sekalipun kita seringkali menganggap sebagai kelalaian. Bayangkan saja bagaimana apa yang dijanjikan Tuhan terhadap Abraham pada waktu itu. Berapa tahun itu terpenuhi? Kurang lebih 500 tahunan Bapak Ibu. Perjalanan bangsa Israel dari dia menjadi budak 400 tahun. Perjalanannya yaitu 40 tahun. Dan belum pada waktu Abraham masih tinggal di Kanaan pada waktu itu. Artinya kurang lebih 500 tahun. Bayangkan saja, bukan waktu yang pendek. Tetapi ternyata apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi di dalamnya. Melalui kepemimpinan Yosua akhirnya mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya. Tuhan berikan di dalamnya. Lalu yang kedua, karena Tuhan adalah Allah yang perkasa. Artinya dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib di dalamnya. Maka di dalam Ulangan pasal 3 ayat 24 dikatakan, ya Tuhan, Engkau telah memperlihatkan kebesaran-Mu. Allah mana yang dapat melakukan keperkasaan seperti Engkau. Artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Maka pada saat kita memahami akan hal itu, maka kita akan tetap setia di dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kita punya Allah yang perkasa. Pada saat kita diizinkan mengalami pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan kita, kita pasrah saja kepada Tuhan. Pasti Dia punya solusi yang terindah dan terbaik buat setiap kita. Amin. Jadi jika Tuhan yang berjanji buat setiap kita, Dia pasti akan menepatinya. Karena Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang dijanjikannya. Dan yang kedua, bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang perkasa. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, ternyata juga menuntut di dalam kehidupan kita untuk berjalan sesuai dengan firman-Nya atau tuntunannya atau ketetapannya. Maka di dalam Yosua pasal pertama ayat 7, Yosua diberi nasihat. Di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Artinya Allah sudah menyatakan janjinya buat setiap kita untuk menepati. Dan Allah juga sudah menyatakan akan keperkasaannya, akan kehebatannya untuk mewujud nyatakan apa yang dijanjikan di dalam kehidupan kita. Maka ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu untuk senantiasa seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan di dalamnya. Sehingga pada saat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun juga ke kiri, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu akan kita dapatkan. Jangan sampai seperti Saul, baru berapa tahun saja baru ditabiskan atau dilantik menjadi raja. Ternyata dia sudah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Akhirnya pada waktu itu apa yang terjadi? Di situ dikatakan dengan jelas di dalam Samuel, katakan, yaitu roh Tuhan itu hinggap dari dalam diri Saul. Artinya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, kita harus menjaga diri kita. Supaya kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada saat kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, karena Tuhan punya maksud dan rancangan di balik itu semua di dalam hidup kita.
Bukan karena tujuan kita, tetapi karena tujuan Tuhan. Saya yakin dan percaya pada saat saya ditempatkan di Gia Banyumanik, karena Tuhan yang memiliki rencana. Allah yang memiliki tujuan di dalamnya. Maka Allah yang berkarya dan menolong di dalam kehidupan saya. Dan pada saat saya memahami hal itu, maka saya belajar untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi jalan dan kehendaknya Tuhan. Dan yang keempat, yaitu karena mereka tekun dan setia untuk melakukan kehendaknya. Seperti dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendaknya, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Artinya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, kita tetap setia dan tekun. Bayangkan saja bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan kurang lebih memerlukan 500 tahun. Saya untuk mendapatkan pelayanan yang Tuhan janjikan kurang lebih 7 tahun. Rasanya itu udah bosan, rasanya itu udah lama. Sehingga saya lupa akan apa yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Apalagi 500 tahun butuh kesetiaan di dalamnya. Kadang-kadang kita mengalami keraguan terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi pada saat kita tetap setia, tetap tekun mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, tetap setia berjalan di dalam relnya Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Lalu yang terakhir yaitu kita harus konsisten untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Artinya kita harus tetap membangun keintiman dengan Tuhan yang memberikan kepercayaan, yang memberikan perjanjian itu di dalam kehidupan kita. Artinya kita harus senantiasa intim, melekat kepada Tuhan sehingga kita senantiasa paham akan apa yang direncanakan Tuhan atas kehidupan kita. Jangan sampai setelah kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel kalau kita melihat di dalam kitab Yosua, setelah kematian Yosua, bagaimana mereka menyimpang dari ketetapan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, mereka mulai membuat Baal. Mereka mulai menyembah kepada Allah yang lain. Maka disitulah Allah mengguncangkan di dalamnya. Untuk mempertahankan apa yang dijanjikan Tuhan, ternyata butuh ketekunan di dalam kehidupan kita. Perlu konsisten untuk memperkatakan atau untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita semakin paham terhadap apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya janji ini tidak saja disampaikan kepada bangsa Israel, tetapi janji ini pun juga disampaikan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Sebagai orang-orang percaya kepadanya, kita pun juga akan mendapatkan setiap janji-janji yang daripada Tuhan. Maka untuk mendapatkannya, yakin dan percayalah bahwa Tuhan gak pernah lalai terhadap apa yang dijanjikan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bahwa kita memiliki Allah yang perkasa, sehingga dia sanggup untuk mewujud nyatakan apa yang dijanjikan buat setiap kita. Oleh karena itu kita perlu tetap berjalan di dalam relnya Tuhan, di dalam firman-Nya. Dan kita tetap tekun, kita tetap setia dan konsisten di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Maka apa yang dijanjikan itu akan kita nikmati di dalam hidup kita, seperti apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua pada waktu itu. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka,
dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, dan kita pun juga boleh mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan datang di hadapan Tuhan. Saya mengundang tim musik. Kita akan pujikan satu pujian, Penolong yang Setia. Sehingga apapun yang terjadi, yang kita alami, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, karena kita memiliki penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Mari katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu Setia, memenuhi keperluanku Tuhan. memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita pujikan sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia. Mari kita imani dengan kesungguhan hati kita bahwa kita memiliki penolong yang setia di dalam hidup kita. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pujian ini mengatakan bahwa kita memiliki penolong yang setia. Dia siap untuk memenuhi segala keperluan di dalam kehidupan kita. Dan dia Allah yang tidak pernah mengecewakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, yakinlah dan percayalah. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapinya. Pasti akan diwujud nyatakan di dalamnya. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk bisa kerjakan oleh Tuhan. Oh haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari dengan kesungguhan hatimu. Yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari sekali lagi dengan lembut. Segala perkara dapat ku tanggung. Biarlah ini boleh menjadi pernyataan iman di dalam kehidupan kita. Memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya penolong yang setia. Penolong yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Penolong yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Oleh karena itu apapun yang Kau janjikan di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk tetap setia terhadap Engkau Tuhan. Karena apa yang Kau janjikan pasti itu Engkau akan genapi di dalamnya. Sehingga kami boleh dimampukan untuk setia di dalam kami mengiring dan melayani-Mu. Apapun kondisi kami, apapun keberadaan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus boleh senantiasa menaungi dan berkarya di dalam kehidupan kami. Dan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu buat setiap kami. Sehingga apapun yang kami gumulkan, Engkau betul-betul menjadi jawaban buat setiap kami. Sehingga sepulang kami dari tempat ini kami boleh mengalami kuasa, kami boleh mengalami jawaban, kami boleh mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Sehingga sukacita-Mu yang sempurna itu boleh senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Andreas Mulyadi yang sudah berkenan untuk menyampaikan pelayanan firman Tuhan dalam ibadah yang pertama. Tuhan memberkati dan terus akan memakai Bapak dalam setiap pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Kemudian yang berikutnya, minggu ini dalam ibadah yang kedua, pukul 10 akan dilaksanakan pentabisan Wakil Gembala Jemaat atas diri Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto THM
sebagai wakil gembala Gereja Isa Al-Masih Kudus oleh MPH Sinode GIA. Mohon dukungan doanya supaya semua bisa berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu boleh hadir kembali juga dalam ibadah khusus untuk pentabisan wakil gembala nanti. Lebih detailnya, beberapa warta bisa Bapak Ibu lihat di warta yang sudah dikirimkan di masing-masing wilayah. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Berikutnya kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kalau ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini, boleh bangkit berdiri, persilakan bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Juni hari ini. Kalau ada boleh berdiri. Silahkan. Yang berulang tahun ada Pak Doni. Siapa lagi atas? Selindia. Oke. Terus yang lain? Di atas ada satu ya. Oke. Baik. Kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur bahwasanya setiap perjalanan hidup kami semuanya Tuhan yang sudah atur. Semua sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mengingat akan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan dalam hidup mereka sedetik pun, membuat hati mereka makin bersyukur karena kejadian mereka itu ajaib dan luar biasa. Tuhan, mengucap syukur banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan tidak hanya berhenti ketika mereka sedang berulang tahun, tetapi untuk seterusnya dan selama-lamanya. Janji-Mu senantiasa akan Engkau genapi. Tuhan, Engkau akan memberkati dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan kekuatan, Engkau memberkati dengan stamina prima, Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati hidup rumah tangga mereka, bahkan sepanjang perjalanan hidup mereka, penyertaan-Mu yang sempurna senantiasa terjadi. Hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa Tuhan genapi dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat minggu-minggu ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat perkara-perkara besar yang terus Engkau taruh di dalam sepanjang kehidupan mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera terus terjadi di dalam kehidupan saudara, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, dalam peribadahan kami hari ini pun, kami mengingat saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Apapun keadaan mereka hari ini, baik di rumah ataupun mereka yang ada di rumah sakit, Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa, tak henti-hentinya kami memohon akan anugerah-Mu untuk saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya anugerah Tuhan turun atas mereka, sehingga ada kekuatan yang baru untuk mereka tetap berharap sepenuhnya kepada Engkau. Mereka tetap percaya mukjizat itu masih terjadi. Dan Tuhan, Engkau yang akan memberikan kemampuan
untuk mereka mampu melewati dalam masa-masa kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi atas semua yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan jemaat-Mu, kami tahu Engkau senantiasa menopang hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, agar mereka mampu melewati dalam masa-masa sulit untuk memperoleh penggenapan akan setiap janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Saudara diberkati hari ini. Puji Tuhan ya. Saya kenal sama Pak Andreas Mulyadi itu tidak saat ini saja. Tetapi Pak Andreas sama-sama dengan saya pada waktu di Abiel, satu kamar dengan saya. Dan saya melihat ternyata Tuhan itu luar biasa. Dulu dan sekarang sangat berbeda. Saudara-saudara, saya tahu siapa dia, tetapi karena dia berani membayar harganya, Tuhan memakai Pak Andreas luar biasa. Oleh karena itu kami harapkan agar tidak hanya sekedar jadi gembala Gereja Isa Masih Banyumanik, tetapi Pak Andreas sekarang juga menjadi Sekretaris Umum MPH, Majelis Pusat Harian. Ini semua karena apa? Karena Pak Andreas berani membayar harganya untuk kemuliaan, hormat, pujian bagi nama Tuhan. Oleh karena itu mari saudara-saudara kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan juga sudah memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk jemaat Gereja Isa Masih Kudus saat ini. Tuhan, hari ini pun kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami percaya kalau kami sertai dengan hati yang tulus dan menyerahkan semua persembahan yang kami yakini bahwa itu adalah berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, maka apa yang kami berikan ini akan benar-benar berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan, supaya kami makin menjadi kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.